Selamat pagi saudara-saudara semua. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus kita baik, amin. Sepanjang minggu ini kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima anugerah dan berkat Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Haleluya. Mari saya mengundang saudara-saudara yang ada di rumah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena berkat-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Pada pagi hari ini kami membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa korban pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan,
bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Kekuatan bagiku, anugerahmu, amin, amin. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, biar kita mau mengangkat tangan kita. Sembah Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini karena penyertaan-Mu Tuhan, karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik, Engkau mulia, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit, demikian kasih Bapa, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang bau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu
lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Amin Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, seperti gelombang samudra. Tuhan tak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. yang mengucap syukur akan kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu, amin. Lebih dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini Tuhan karena penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, bersuka cita di dalam Tuhan. Sama-sama kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara mau bersuka cita buat Tuhan? Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan baik. Tuhan baik bukan berarti segala sesuatu berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak buat Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Aku diberkati, aku diberkati.
memandang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagi kami Tuhan. Yes, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja atas kami. Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau yang layak Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, daya berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, daya berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Engkau kami Raja yang mulia Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya sumber pertolongan di dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan kami datang dari surga, bukan dari dunia ini Tuhan. Kami mau tetap terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami ya Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalan
kami hanya bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuhkan rahmat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan jamahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Tidak dapat kami berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap hidup Tuhan di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Meskipun keadaan kami sepertinya kami tidak dapat mengucap syukur buat segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Tapi kami mau belajar taat. Karena kami tahu tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami Tuhan. Ini hidup kami, pakai setiap kami Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan saat yang terindah untuk kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami mau belajar taat ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-Mu ya Tuhan. Biar hikmat, kepintaran menjadi bagian dari hamba-Mu. Setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu itu semua daripada-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar hanya kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Dan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, baik yang di pastori, baik yang di Zoom, baik yang di live Facebook ya Tuhan, di YouTube sekalipun. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau dibebaskan, kami mau dimenangkan, kami mau dipulihkan. Kami mau berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, dari kemenangan sampai pada kemenangan. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami keselamatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau terima berkat dan anugerah Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, apa kabar? Kurang semangat kalau saya bilang shalom, mari kita katakan haleluya. 1, 2, 3, shalom saudara. Haleluya. Haleluya, puji syukur. Pada saat hari ini saya kembali bisa dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk sharing ya, untuk memberikan kita kembali lagi pelajaran, kembali lagi firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saya. Bulan ini adalah bulan di mana kita raise up. Raise up itu kalau saya bisa gambarkan hari ini adalah bagaimana kita itu ingin menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Be mature in Christ. Mature, siapa di sini yang suka mendapatkan pujian? Kalau misalkan dapat pujian itu hatinya rasanya tuh beda kan ya. Hatinya rasanya lebih gembira, lebih happy, lebih senang gitu. Bukan hanya pujian. Kalau kita misalkan mendapatkan hadiah, mendapatkan satu hal yang baru, itu hati kita rasanya berbeda. Sekarang rasakan dalam hati setiap saudara, setiap Bapak Ibu yang hadir sekarang, bagaimana kalau misalkan setiap daripada kita dipuji oleh Tuhan, diberikan pujian oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang begitu hebat, bahkan Tuhan menciptakan kita, creator kita, itu memberikan pujian terhadap kita sebagai creation-nya. Memberikan pujian. Kita bisa lihat di Matius 25 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa Matius 25 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu
hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ketika kita mempunyai satu hal yang bisa kita banggakan, yang sudah kita jalani selama hidup kita, dan sampai akhirnya Tuhan bisa bilang kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Bagaimana perasaan saudara? Saya yakin dan percaya perasaan itu bisa dikatakan speechless. Bahkan mungkin kita nggak bisa mengatakan bagaimana kita itu sangat senang kalau misalkan kita dipuji sama Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin sharing pada hari ini tentang bagaimana kita itu bisa menjadikan diri kita, setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi orang, menjadi creation yang lebih dewasa dalam Tuhan. Be mature in Christ. Dalam artinya mature itu dalam bahasa Yunani itu teleos. Teleos itu merupakan satu kata yang sangat kompleks, yang sangat susah untuk ditranslated sama translators. Bahkan katanya nggak ada bahasa Inggris yang benar-benar bisa menggambarkan arti teleos itu. Teleos itu merupakan satu grup kata yang artinya itu adalah sempurna, completion atau sudah selesai, sudah cukup, goals, tujuan kita, akhir daripada hidup kita, dan yang terakhir adalah fulfillment, pemenuhan, sudah fulfilled, sudah penuh. Dalam bahasa Inggris, mature itu artinya adalah state of development. Artinya adalah satu keadaan, satu state, satu posisi di mana kita itu sudah berkembang, sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih baru. Itu adalah mature. Nah, kalau kita lihat dari kata teleos ini, ada dua ide, dua bagian yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah bagaimana teleos itu menjadi satu tujuan hidup kita, batas akhir. Dan yang kedua adalah bagaimana teleos itu membatasi hidup kita, menjadi standar, menjadi bagian terakhir dalam hidup kita. Dan itu sangat penting saudara, karena adalah dalam kehidupan kita dari awal kita lahir sampai kita kemudiannya nanti masuk ke dalam surga, itu merupakan satu cerita, merupakan satu proses, satu perjalanan di mana kita itu akan semakin lama semakin dewasa. Dan itu merupakan gambaran dari teleos, perjalanan dari kita yang tadinya immature, tadinya kita imatur seperti bayi, dan akhirnya kita mencapai tujuan kita, yaitu kedewasaan dalam rohani. Nah, dalam Efesus dan Kolose, Rasul Paulus mengatakan bahwa dewasa itu, kedewasaan itu bukan berarti kita mencapai tujuan kita di dunia. Saya terakhir ada nonton podcast ya di YouTube. Dia ada seorang YouTuber, dia podcast sama istrinya di channelnya dia. Dia tanya bicara sama istrinya mengenai bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Istrinya bicara bahwa cerita di umur dia yang pokoknya di bawah 30 deh, sekitar 28, 29, pokoknya seumur masih muda lah gitu. Tapi karena suaminya seorang selebriti, ketika dia udah umur 28, 29, semua mimpinya yang ketika dia waktu kecil, ketika dia sekolah, itu udah tercapai. Mimpinya apa? Punya anak, punya suami, punya mobil, punya bisnis, punya tabungan, punya uang pastinya, punya bisnis sendiri, dia udah buka bisnis sendiri. Tapi dia bilang di situ adalah dengan umur yang segitu mudanya, dengan semua mimpinya yang udah tercapai, yang udah ada, tapi kenapa hidupnya nggak happy? Kenapa hidupnya masih kosong? Nah di situ dia bersaksi bahwa ada satu tempat dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh kesenangan duniawi. Mau sebanyak apapun kesenangan itu, mau kita mencari sampai kapanpun,
ada satu bagian yang nggak bisa dipuaskan oleh duniawi. Maka dari itu saya katakan di sini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kedewasaan rohani itu bukannya kita sudah mencapai semua hal dalam dunia ini. Kita bisa menjadi orang yang kaya, kita bisa menjadi seorang bisnismen muda yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling kece di dunia ini. Tetapi hal itu bukan berarti membuat kita dewasa dalam rohani. Bukan berarti kita sudah mencapai tujuan kita. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita itu bukan ingin menjadi dewasa yang benar-benar dewasa, tetapi bagaimana di akhir hidup kita, kita bisa mencapai status kedewasaan yang tinggi. Kita nggak bisa benar-benar dewasa, benar-benar sampai mature seperti Tuhan Yesus, nggak bisa. Karena kita belum, istilahnya belum masuk surga gitu. Dan dunia ini masih penuh dengan dosa. Jadi yang diinginkan oleh Rasul Paulus, yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mempunyai status kedewasaan yang tinggi, high degree of maturity, status kedewasaan yang tinggi. Kedewasaan dalam rohani itu digambarkan seperti Tuhan, Christ likeness, karakter-karakter Tuhan. Bagaimana setiap hari kita semakin lebih lagi seperti Tuhan, semakin lebih lagi diperbaharuin. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi itu semua bagaimana kita mengajar sesama kita, bagaimana kita semakin hari semakin dibentuk, itulah yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini, menjadi goals kita dalam hidup ini. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Ini merupakan ayat pokok kita. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dikatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalau dalam terjemahan ESV-nya, Colossians 1:28-29, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggle with all His energy, that He powerfully works within me. Jadi, kalau kita lihat dari sini, kenapa ini menjadi ayat pokok kita? Karena semua cara bagaimana kita itu bisa be mature in Christ ada di ayat 28 dan 29. Pertama adalah bagaimana kita itu sebagai individu, sebagai anak Allah mempunyai tugas yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin setiap orang supaya semuanya mature bersama. Supaya semuanya itu sempurna dalam Kristus. Itu merupakan sesuatu yang gak gampang, saudara. Setiap daripada kita di sini ada yang udah punya anak, ibu dan bapak, ada yang udah punya saudara. Bahkan di sini kita ada youth service. Youth service ada youth leader, ada juga anak-anaknya, ada Sunday school. Nah, setiap daripada kita itu merupakan example, merupakan contoh.
Kenapa saya bisa bilang kayak begitu? Parents itu merupakan contoh dari anak-anak ya pasti. Saudara, siblings merupakan contoh dari siblingnya yang lebih kecil. Bahkan kita youth leader, kita walaupun tidak ada bond secara keluarga, tapi kita merupakan contoh juga untuk anak-anak. Anak-anak yang mungkin masih umurnya 13, 14, teenagers, mereka juga merupakan contoh untuk Sunday school. Jadi setiap daripada kita dalam perjalanan kita hidup bersama Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan itu menjadikan kita sebagai example. Mungkin di sini ada yang bilang, oh saya belum siap, saya baru ketemu sama Tuhan atau baru mengerti Alkitab atau baru baca Alkitab, mungkin baru 5 bulan, atau mungkin ada yang bilang baru 1 tahun, ada yang bilang baru 2 hari, 2 bulan. Pokoknya tergantung deh, saudara bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Tapi setiap dari proses itu lebih daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi jadikan itu menjadi satu prinsip di mana saudara-saudara itu merupakan example, merupakan contoh bagi orang-orang itu. Nah, bagaimana kita itu yang tadi saya bilang, bagaimana kita itu bisa fully mature dengan cara mencapai tingkat maturity yang tinggi. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita dalam dunia ini nggak mungkin dari awal sampai akhir itu, di akhirnya kita nggak mungkin benar-benar bisa dewasa, that's it, titik di mana kita dewasa. Tapi prosesnya akan selalu berjalan sampai akhirnya kita didewasakan oleh Tuhan ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya. Dalam hal kedewasaan, saya ingin kita semua untuk merefleksikan 5 statement. Ini 5 statement ini bukan cuma untuk kita dengar, saya minta setiap saudara bisa bawa pulang dan bisa merefleksikannya di rumah. Yang pertama, kedewasaan Kristiani itu bukan merupakan proses penuaan. It's not an aging process. Aging process, kita sendiri tahu, ada yang mungkin rambutnya semakin putih, ada yang mungkin sekarang gak bisa lagi beraktivitas kayak dulu, organ kita, badan kita gak seperti kayak dulu. Tapi hal-hal itu bukan berarti menentukan bagaimana kita dewasa dalam rohani. Rambut putih, penampakan kita, rupa kita, itu bisa mengelabui kita. Bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita menghadapi satu masalah. Itu bisa aja kita tuh masih childish, bisa aja kita masih imatur. Kedewasaan rohani itu bukanlah tentang extensity, bukanlah tentang seberapa luas, seberapa hal, seberapa banyak kita tahu hal. Semakin tua, semakin umur kita bertambah, yes, kita tahu semakin banyak. Kita dibandingkan dengan bayi, pastilah kita lebih tahu banyak. Kita tahu A, B, C sampai Z kita tahu. Tapi kedewasaan rohani itu adalah tentang intensity, tentang seberapa sering kita mengulang, tentang seberapa sering kita belajar, seberapa sering kita tahu. Sama halnya kita kita menjaga badan kita. Bagaimana badan kita mau fit? Kalau misalkan dalam setahun kita olahraga mungkin sekali, ya kita tahu olahraga itu apa. Ya olahraga itu bagus. Tapi apakah olahraga itu kita dapatkan efeknya? Enggak. Olahraga itu kita dapatkan kalau misalkan adanya repetition, adanya intensity dalam latihan. Jadi maka daripada itu,
penting adanya faithfulness. Kita udah belajar bagaimana kita itu harus setia. Kenapa setia itu sangat penting dalam hal ini? Kenapa kita itu belajar kesetiaan lebih dulu untuk kita supaya bisa mature? Karena tanpa adanya kesetiaan, tanpa adanya konsistensi, maka maturity nggak akan didapat. Maturity itu akan makin lama semakin turun. Maturity adalah attitude kita. Maturity adalah bagaimana kita bisa bereaksi terhadap sesuatu. Bukan badan kita, bukan organ kita, bukan tubuh kita. Dan satu hal lagi, maturity itu tidak terbatas oleh kalender. Nggak terbatas oleh tanggal. Kalau misalkan saudara merasa hari ini belum menjalin hubungan dengan Tuhan, dan besok nggak apa-apa. Bulan depan pun nggak apa-apa. Thank you. Bulan depan pun juga nggak apa-apa gitu. Asal keep it consistent. Asal itu berjalan terus. Jadi yang pertama, kedewasaan Kristiani bukan merupakan aging process. Yang kedua, statement kedua, kedewasaan spiritual itu enggak instan, tidak instan, dan bukan merupakan garis finish saudara. Ibrani 6 ayat 1 itu menjelaskan bagaimana kita itu harus tetap progress, tetap berjalan. Ibrani 6 ayat yang pertama. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Jadi nggak ada seorang bayi yang lahir itu bisa langsung 2 kali 2 sama dengan 4 saudara. Kalau misalkan ada, wah saya surprise. Kalau misalkan ada bayi yang misalkan sudah lahir bisa langsung mengajari perkalian, pembagian, boleh deh itu jadi mungkin contoh. Tapi di sini semua hal dalam hidup kita itu butuh proses pembelajaran. Apapun itu butuh proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Biar kita akhirnya itu tahu bagaimana hasilnya. Jadi nggak ada dalam dunia ini, bahkan dunia ini nggak ada yang instan. Bagaimana kedewasaan spiritual itu bisa instan? Nggak bisa saudara. Kedewasaan spiritual itu butuh diasah, butuh disiplin, butuh perjuangan moral, butuh pengulangan, dan terakhir butuh ketaatan, faithfulness. Nggak ada shortcut dalam kita untuk bisa dewasa dalam Tuhan. Statement yang kedua tadi, kedewasaan spiritual itu tidak instan dan bukan garis finish. Statement yang ketiga, kedewasaan spiritual itu tidak terjadi secara otomatis. Kenapa saya bisa bilang kayak begini? Kita kan udah tahu firman ya. Kita punya Alkitab di rumah. Saya yakin dan percaya bahkan ada yang kalau jalan-jalan pergi kemana di mobilnya ada Alkitab. Ada orang yang kemana-mana di tasnya bawa Alkitab. Ada orang yang di dalam kamar ada Alkitab. Saya yakin dan percaya setiap daripada kita mau gak mau tersentuh sama Alkitab, sama ayat. Tetapi apakah dengan kita tersentuh oleh firman Tuhan, kita menjadi dewasa spiritual? Statement yang ketiga itu adalah bagaimana kedewasaan spiritual kita itu tidak akan terjadi secara otomatis. Kita belajar firman, kita membaca firman, kita mengerti cerita tentang Nuh, tentang Abraham, tentang Musa,
Bahkan mungkin kita tahu Kejadian sampai Wahyu. Tetapi apakah itu menjadi satu standar, menjadi satu ukuran kita udah dewasa secara spiritual? Enggak, saudara. Itu bukan berarti kita udah cukup. Kita bisa aja menjadi hamba-hamba Tuhan, bermain musik di depan, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbahasa roh, apapun itu, sebut aja. Tetapi bukan berarti secara individu kita itu dewasa dalam Tuhan. Kalau misalkan kita itu nggak ada ketaatan, kita itu cuma tahu tentang firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita tahu itu cuma sebatas intelijen aja, cuma sebatas ilmu pengetahuan. Kita tahu kok air kalau misalkan dipanas di stove dididihkan, dia akan mendidih dan kita tahu itu panas. Sama firman Tuhan juga sama. Kita tahu firman Tuhan itu ada laut yang terbelah dua, ada tentang banyaklah, ada tentang bohong-bohongan, tentang sukacita, banyak dalam Alkitab. Tapi apakah pengetahuan itu mau kita olah atau hanya kita tahu saja? Kalau masalah kita tahu, ya kita tahu. Tapi apakah kita mengerti tentang firman Tuhan? Tema tahun ini, be fruitful. Bagaimana kita bisa menjadikan firman yang kita tahu itu menjadi fruit, menjadi buah yang kita bisa petik. Seperti halnya kita investment. Kita udah mengerjakan semuanya dalam setahun, kita sudah menabung dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Buahnya apa? Itulah yang kita nantikan. Sama dengan firman Tuhan, kita belajar, kita mendalami firman itu, buahnya apa? Kalau misalkan kita tidak bisa menjalaninya, kalau misalkan firman itu hanya kita tahu dalam otak saja, tapi tidak kita kerjakan. Itulah mengapa kedewasaan spiritual itu enggak terjadi secara otomatis, perlu diolah, perlu adanya perkembangan yang nantinya akan menjadi result, akan menjadi hasil. Statement keempat, mempunyai atau mendapatkan anugerah bukan berarti kamu sudah dewasa secara spiritual. Saya yakin setiap daripada kita sudah punya experience dengan Tuhan. Bahkan setiap hari kita merasakan anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa ada sekarang, kita bisa berjalan, hidup sekarang. Itu semua anugerah Tuhan. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang nggak tahu tentang Tuhan, apa bedanya? Mereka juga bisa bernafas, mereka juga bisa berjalan, mereka bahkan juga bisa menerima keuntungan. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita bukan berarti kita itu, karena kita udah dewasa, karena kita udah spiritually matured, kita dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi anugerah Tuhan kepada kita itu memang sudah dasarnya Tuhan yang memberikannya kepada kita. Tuhan bukan kita yang layak, tetapi Tuhan yang mempunyai kasihnya kepada kita. Tuhan yang memberikan kepada kita karena Dia sayang sama kita. Tetapi apakah kita sayang sama Dia? Apakah kita memberikan yang terbaik? Apakah kita layak untuk dipuji sama Tuhan? 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi memang Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi bukan kita dengan secara egoisnya kita berkata, memang kita spesial, memang kita harus dianugerahkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mesti meng-acknowledge, mengerti bahwa Tuhan yang sayang, Tuhan yang menghendaki untuk Roh Kudus bekerja dalam kita, untuk kita itu bisa menerima karunia Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 7, Rasul Paulus berkata, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Lalu pada 1 Korintus 3 ayat 1-3 Rasul Paulus berkata, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Kenapa saudara? Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia sangat susah untuk kita itu mengerti karena kita itu masih belum dewasa secara rohani. Dibilang pada ayat yang kedua, 1 Korintus 3 ayat yang kedua, "Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Ayat yang ketiga, "Karena kamu masih manusia duniawi." Jadi Rasul Paulus pun juga mengatakan bahwa kita dalam kehidupan kita di dunia itu sangat susah untuk menjadi dewasa secara rohani. Anugerah Tuhan memang diberikan kepada kita. Anugerah Tuhan memang ada dalam kita. Tetapi hal itu jangan membuat kita terlena. Jangan membuat kita seakan-akan kita tuh layak. Seakan-akan kita tuh udah dewasa. Kita tuh udah harusnya memang sudah begitu. Harusnya memang sudah dilayani oleh Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Berpikirlah bagaimana kita itu bisa seperti itu semua karena kehendak Tuhan. Itu semua karena bagaimana Tuhan itu sayang sama kita. Anugerah yang diberikan Tuhan itu berharga untuk kita. Tetapi kalau misalkan tidak dikerjakan, tidak diaktifkan, itu adalah kosong. Itu adalah nothing. Kita ingat cerita talent. Kita ingat cerita talenta, di mana setiap hamba diberikan talenta yang berbeda-beda. Tuhan tidak berpikir, Tuhan tidak mengharapkan setiap hamba untuk mempunyai standar talenta berapa yang harus dia dapatkan. Yang diberikan 5 talenta, dia mau dapat 100, mau dapat 10. Yang diberikan 2, mau dapat 4, mau dapat 6, bahkan mau dapat 100. Ataupun yang diberikan 1 talenta bisa saja dikembangkan menjadi 100 talenta. Jadi Tuhan tidak pernah mengekspek standarnya. Tapi yang Tuhan mau lihat apa? Tuhan mau lihat usaha kita. Tuhan mau lihat hard work kita. Tuhan mau lihat bagaimana kita sebagai hamba Tuhan itu mengembangkan talenta itu. Mengembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Talenta yang diberikan oleh Tuhan mau 5, mau 2, mau 1, asal itu dikembangkan dan mempunyai hasil, itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi hamba yang mempunyai 1 talenta, apa yang dilakukan? Dia mengubur talenta itu, tidak dikembangkan. Itulah kenapa kita mature dalam Tuhan itu, jangan seakan-akan merasa bahwa mature itu adalah benefit yang kita bisa ambil. Tetapi menjadi satu tujuan, satu goals yang kita harus kerjakan. Kita harus work hard untuk kita earn it. Seperti hal investasi, untuk kita mendapatkan itu, kerja kerasnya itu tinggi gitu, effortnya banyak. Sehingga pada akhirnya hasil yang kita ambil pun akan menjadi satu hasil yang sangat baik, sangat memuaskan. Jadi statement yang keempat tadi, mempunyai atau mendapatkan anugerah bukan berarti kamu sudah dewasa. Dan yang terakhir. Yang terakhir adalah kedewasaan secara rohani bukan berarti kita meniru Tuhan. Bukan berarti kita 100% menjadi kopi dari Tuhan. Setiap daripada kita adalah unique creation. Bahkan katanya sidik jari itu gak ada yang sama. Sidik jari itu masing-masing itu berbeda-beda. Maka daripada itu kita sendiri tidak di-expect untuk benar-benar 100% sama seperti Tuhan. Tetapi yang kita diperlukan adalah dalam hidup kita ada progress, ada perjalanan hidup, ada moving forward, ada satu
satu translasi, satu perubahan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang dewasa dalam Tuhan? Ada 3, saudara. Yang pertama, tadi saya bilang di awal, menjadi Christ-like, mempunyai buah dan tidak meniru dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarkan Injil, menjadi contoh, menjadi teladan, example. Dan yang terakhir adalah working hard. Tanpa adanya effort, tanpa adanya usaha, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak akan menjadi satu manusia yang dewasa dalam Tuhan. Jadi kembali lagi di ayat 1 Kolose ayat yang 20, Kolose 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi itulah tugas kita, itulah tanggung jawab kita. Bagaimana kita menasehati, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita memimpin, bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang, tetapi tiap-tiap orang, everybody, everyone. Untuk apa? Untuk sempurna dalam Kristus. Dan itu merupakan usaha, merupakan pergumulan, merupakan tujuan kita sebagai gereja. Jangan kita seakan-akan berpikir bahwa setiap orang yang kita sudah undang ke gereja, yang sudah kita mungkin belikan Alkitab, atau mungkin yang sudah kita kasih verse of the day atau apa, itu sudah cukup, saudara. Tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa mereka pada akhirnya sempurna, pada akhirnya dewasa dalam Tuhan. Itulah tujuan kita. Sebagai example, setiap kita, orang tua, siapapun itu, jadilah example. Apapun itu, dalam keadaan apapun, jadilah example. Paling enggak, paling tidak, orang tua menjadi example untuk anak-anak. Sehingga apa? Ada legacy, ada generation, next generation. Kita sekarang hidup udah begitu sangat modern, begitu sangat cepat. Bahkan informasi datang tuh bisa 1 detik, berapa detik itu udah nyampe ke kita. Begitu juga anak-anak. Dalam waktu yang mungkin dalam waktu sekejap, mereka udah tahu nggak tahu, udah dewasa, udah gede. Bahkan mungkin kita bisa miss pertumbuhan mereka. Physical maturity, emotional maturity itu gampang. Kita bisa ada standarnya, kita bisa lihat. Tetapi bagaimana dengan spiritual maturity? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang bisa memberikan contoh? Apakah kita bisa memberikan example itu kepada orang-orang yang membutuhkan? Enggak gampang, yes. Karena itu bagaimana kita mesti mengusahakan, bagaimana effort kita mesti lebih lagi. Kalau misalkan gak ada effort, ya saya yakin dan percaya semakin sedikit orang yang akan mature dalam Tuhan, yang akan kembali sama Tuhan. Jadi saya undang setiap pemain musik untuk maju ke depan. Jadi kembali lagi 5 statement kita. Yang pertama, kedewasaan Kristiani bukan merupakan proses penuaan. Kedewasaan spiritual itu tidak instan. Yang ketiga, kedewasaan spiritual itu tidak terjadi secara otomatis. Yang keempat, mempunyai anugerah bukan berarti kamu sudah dewasa. Dan yang kelima adalah bagaimana kedewasaan dalam Tuhan bukan berarti kita harus 100% seperti Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan ke Bapak Gembala.
Puji Tuhan saudara-saudara. Firman Tuhan yang begitu indah menguatkan kita sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan. Dan saya akan berdoa buat kita sekalian. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah Tuhan yang akan menyempurnakan saudara dan saya. Terima kasih ya anugerah-Mu selalu baru bagi kami ya Bapa. Bukan karena kebaikanku, anugerah-Mu kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih sungguh lagi kita agungkan Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kami sembah Engkau ya Bapa. Anugerah-Mu, terima kasih ya Yesus. karena Kami hidup hanya anugerah-Mu saja ya Bapa. bukan karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, anugerah Tuhan, anugerah-Mu. Haleluya Jesus. kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan bagiku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah datang kepada kita bahwa untuk be mature, untuk menjadi sempurna, itu bukan secara otomatis terjadi, tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, sempurna dalam karakter Kristus, dalam kasih Kristus, itu harus ada action dari kita. Harus kita melepaskan hak kita sebagai manusia, sehingga kesempurnaan itu sempurna bagi kita. Dan kita minta kiranya Tuhan yang menyempurnakan kasih kita, Tuhan yang menyempurnakan kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan kasih kita kepada sesama, kasih istri kepada suami, kasih suami kepada istri, dan kasih orang tua kepada anak-anak. Demikian juga kasih para gembala kepada jemaat. Tuhan yang akan menyempurnakan. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini sambil saudara angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan jadikan aku orang yang sempurna. Sempurna di dalam kasih-Mu, sempurna dalam karakter Kristus. Haleluya. Bentuk kami ya Tuhan sesuai bejana-Mu ya Bapa, sesuai pemakaian-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Bukan karena kekuatanku, haleluya, anugerah-Mu. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah umat-umat Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu berada. Haleluya Yesus. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, haleluya. Oh, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. One more time. Kasih dan sayang-Mu, haleluya
Yesus, kami agungkan Engkau. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Menjadi orang yang sempurna bukan ditentukan berapa lama engkau mengikut Tuhan. Menjadi dewasa di dalam Tuhan bukan berarti engkau sudah berumur 70 tahun, 80 tahun. Tetapi menjadi dewasa di dalam Tuhan ketika kita mau taat kepada Tuhan. Ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, maka kesempurnaan, kedewasaan itu akan menjadi bagian kami. Menjadi pelaku firman, itulah hak setiap orang percaya untuk dilakukan. Itu adalah kebutuhan primer sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mau taat kepada Tuhan. Ukuran kedewasaan bukan setiap hari kita datang beribadah, tetapi ukuran kedewasaan seberapa jauh engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, engkau menghadirkan Tuhan dalam rencanamu, engkau menghadirkan Tuhan di dalam studimu, pekerjaanmu, bisnismu. Tingkat kedewasaan bukan diukur dari usia, jumlah umur, saudara. Tingkat kedewasaan di dalam Tuhan, sekali lagi, bukan berapa lama engkau jadi orang Kristen. Tetapi tingkat kedewasaan rohani diukur oleh Tuhan sendiri. Seberapa taat engkau melakukan firman. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau berikan kepada kami melalui Dr. Kevin bagi kami. Kami percaya isi hati Allah sudah diimpartasikan kepada kami. Saatnya kami sebagai pendengar, saatnya kami sebagai murid untuk melakukan setiap kebenaran firman. Kami mau lebih dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikanlah kami hati pribadi seorang murid yang mau tandak, taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah dan Allah ada di dalam hidup kami. Maka minta apa saja yang kau kehendaki, maka Tuhan akan membukakan jalan. Maka daripada itu firman Tuhan berkata, ketoklah pintu, maka pintu kemurahan dibukakan bagi engkau. Ketoklah pintu, maka pintu mujizat dinyatakan bagi engkau. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang tertutup jalan, pintu-pintu mujizat yang dari Tuhan dibukakan bagi engkau. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nothing impossible with you, God. Di saat kami percaya, we trust and believe the word of God, maka mujizat Tuhan, anugerah Tuhan sempurna bagi kami. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Dr. Kevin ya Tuhan. Bukakan terus pewahyuan firman kepada anak muda ini, sehingga firman disampaikan, banyak jiwa yang dimerdekakan, dipulihkan, bahkan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat Pak Iwan Suparman. Kalau beberapa minggu yang lalu dia ke emergency room karena ada sakit penyakit, tapi hari ini kami lihat dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah perkenanan Tuhan yang kau bisa lihatkan kepada keluarga. Dan kami percaya kesembuhan secara sempurna menjadi bagian dari Pak Iwan. Dan beliau akan beraktivitas lebih baik lagi, lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Tuhan, kami teringat juga buat Bapak Marco Tangkar yang saat ini ada di Singapura ya Tuhan.
Kami satukan hati kami bersama Engkau ya Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan, kemoterapi yang sedang dilakukan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sedang melakukan mujizat bagi hamba-Mu ini. Dan Engkau menyatakan kemuliaan bagi keluarganya. Berikan second chance baginya untuk mau percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa dan kehidupan pribadinya. Ada Hansen Paranai juga ya Tuhan. Anak muda ini ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan secara total. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang menjamah pribadi anak muda ini. Sehingga dia mau mengakui hanya Yesus satu-satunya penyembuh hidup kami. Hanya Yesus yang adalah penolong kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Masih ada kekasih-kekasih lain yang sedang membutuhkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang membutuhkan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Semua kami yang hadir pada hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom, bahkan yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya percaya, hanya satu Tuhan, hanya satu Allah, yaitu Allah yang adalah penyelamat hidup kami. Yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan, dan kami yakin, kami diberkati Tuhan. Yang percaya bahwa Yesus dahsyat, Yesus berkuasa, menjadi bagian kehidupan kita, dan kita adalah orang pemenang. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Coba boleh katakan samping kiri kanannya, kamu diberkati. Haleluya. Kita diberkati Tuhan untuk memberkati, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Buat saudara-saudara yang ada di rumah bisa melalui Zelle, lewat email gpdinlc@yahoo.com. Dan untuk saudara-saudara yang ada di sini, kita akan menjalankan kantong-kantong persembahan. Kita akan nyanyikan kasih setia Tuhan nyata bagi kita semua, amin. Haleluya. Kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku dipakai jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, dilimpahi alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan yang saudara-saudara bawa untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini di hari Senin jam 7.30 kita ada Salt. Kita akan belajar lebih jauh lagi tentang kedalaman Alkitab kita supaya kita lebih kuat.
kita lebih bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat. Amin. Dan setiap hari Rabu ada youth jam 6 sore. Jangan lupa ya untuk anak-anak muda kita tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa hari Jumat kita ada Prayer Warrior jam 6 sore. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan berdoa bersama-sama melalui Zoom ya. Seperti biasa. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Aku Diberkati, Aku Dilimpahi, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, aku diberkati. Yes Lord. Come on. Kita agungkan Tuhan. Anugerah Tuhan bagi aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi kasih anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami yang terikat sudah dibebaskan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang tertutup jalan kami sudah dibukakan oleh Tuhan. Dan hari ini kami mau berkata, kami diberkati, kami kuat, kami menang. Karena bersama Tuhan kami mampu dan cakap melakukan segala perkara. Thank you for the word of God. Thank you for your goodness. Thank you for your blessing. Thank you for the opportunity you give to us, Lord Jesus. We give you glory, we give you praise, we give you honor in the name of Jesus. We receive the power of Holy Spirit dan kami terima anugerah Tuhan yang terbesar. Yang di rumah, di tempat ini, di Zoom, di Facebook Live, di YouTube, engkau angkat tangan, terima berkat yang daripada Tuhan. Kami mulai speaking blessing, speaking life to our life, to our family. We are blessed. Kami diberkati. Tidak ada kematian di dalam keluarga kami. Tidak ada keguguran di dalam keluarga kami. Yang ada adalah kehidupan. Yang ada adalah berkat yang diberkati. Berkat takut akan Tuhan. Berkat pemeliharaan. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan mampu melewati setiap masalah bersama Yesus. Kami yang sakit diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Kami yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjalan maju dan tidak berjalan mundur, untuk menggapai panggilan surgawi. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, terimalah berkat kasih karunia, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan mengalir buat kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus kembali menjemput dan mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan. Happy Sunday and God bless you all. See you next week. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.